Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karmanto dari kelompok 2. Di sini saya akan memaparkan materi implementasi jaringan saraf tiruan backpropagation untuk binary classification okupansi dengan studi kasus identifikasi ruang transportasi umum kereta ekonomi dalam satu gerbong. Sebelum lanjut pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada Johan Amin Amrianes Napitubulu dan saya sendiri Karmanto dengan dosen pengampu Bapak Furkon Yudhistira SSI MKOM. Lanjut ke pembahasan. Sini saya akan menyampaikan beberapa poin. Yang pertama itu pendahuluan, studi kasus, arsitektur algoritma, implementasi program, serta kesimpulan. Lanjut ke pendahuluan. Apa itu backpropagation? Backpropagation, kependekan dari backward propagation of errors, adalah metode pelatihan JST yang menyebarkan kesalahan dari output kembali ke lapisan sebelumnya, menyesuaikan bobot koneksi antar neuron agar prediksi semakin akurat. Kita bisa analogikan, bayangkan kita sedang belajar melempar bola basket ke dalam ring. Awalnya kita sering meleset, tapi perlahan-lahan kita belajar dari kesalahan dan menyesuaikan cara melempar agar lebih akurat. Backpropagation bekerja dengan cara yang mirip. Algoritma ini membantu jaringan saraf tiruan belajar dari kesalahan dan memperbaiki diri. Cara kerjanya, langkah pertama ada forward pass prediksi awal. Proses forward pass mirip seperti ketika kita pertama kali melempar bola basket ke dalam ring. Kita mengambil posisi, mengatur kekuatan untuk lemparan, dan melemparkan bola berdasarkan insting awal. Langkah keduanya itu hitung error. Setelah lemparan pertama, kita melihat bola gagal masuk, padahal seharusnya masuk. Kita menyadari ada selisih antara harapan atau target dengan kenyataan atau prediksi. Lalu menganalisis seberapa jauh lemparannya meleset dari target. Nah, langkah ketiganya backward pass. Sekarang kita menganalisis kesalahan lemparan, mungkin kekurangannya di sudut lempar atau kekuatan lemparan. Berdasarkan analisis, kita menyesuaikan teknik lempar, mungkin menambah kekuatan atau mengubah sudut lemparannya. Dan langkah keempat yang terakhir, ulangi proses. Proses ini diulang-ulang seperti latihan bola basket yang terus-menerus. Setiap lemparan atau disebut epoch menjadi lebih baik karena Anda belajar dari kesalahan sebelumnya. Studi kasus saya di sini ialah mengimplementasikan jaringan saraf tiruan backpropagation untuk klasifikasi biner okupansi ruangan dalam gerbong kereta ekonomi, di mana 0 menunjukkan ruangan kosong atau tidak ada penumpang dan 1 menunjukkan ruangan terisi ada penumpang. Data yang saya gunakan di sini menggunakan data uji yang terdiri dari data jumlah penumpang, temperatur, kelembaban, konsentrasi, dan tingkat kebisingan secara eksklusif untuk keperluan pembelajaran model. Data tersebut telah melalui proses kurasi dan hanya dimanfaatkan untuk tahap penelitian sistem. Rancangan data input dan outputnya. Inputnya di sini data jumlah penumpang, suhu ruangan, kelembapan, konsentrasi karbon dioksida, dan kebisingan yang berasal dari dataset pengujian atau testing. Menampilkan loss atau error pada setiap iterasi pelatihan. Hasil prediksi model terhadap data uji, jumlah prediksi yang benar atau sesuai label, nilai akurasi, serta visualisasi berupa confusion matrix, ROC curve, dan loss curve. Arsitektur algoritma. Gambaran umumnya, program ini bertujuan untuk memprediksi status okupansi atau terisi atau kosong gerbong kereta berdasarkan beberapa parameter lingkungan menggunakan jaringan saraf tiruan dengan algoritma backpropagation. Inputnya di sini menggunakan 5 fitur untuk memprediksi okupansi, yaitu jumlah penumpang, suhu ruangan, kelembapan, konsentrasi karbon dioksida, dan kebisingan. Target prediksinya status okupansi kosong berarti 0 dan terisi berarti 1. Di sebelah ini gambar algoritma arsitektur dari backpropagation studi kasus saya. Penjelasannya, layer input yang memiliki 5 neuron sesuai dari jumlah fitur. Hidden layer 1 memiliki 10 neuron mengolah pola kompleks. Layer hidden 2 memiliki 5 neuron, jadi refine hasil dari layer pertama. Dan output memiliki 1 neuron dengan output biner 0 atau kosong atau 1 terisi. Implementasi program. Kami mengimplementasikan program untuk implementasi jaringan saraf tiruan backpropagation untuk binary classification okupansi dengan studi kasus identifikasi ruangan transportasi umum kereta ekonomi dalam satu gerbong menggunakan bahasa pemrograman Python. Mengklasifikasikan apa gerbong kereta adalah dalam keadaan terisi atau 1 atau kosong 0 berdasarkan data jumlah penumpang, suhu ruangan, kelembapan, konsentrasi karbon dioksida, dan kebisingan. Library untuk
yang dimasukkan ke Python seperti pada gambar ini. Ini implementasi hasil iterasinya. Hasil iterasi dari pertama hingga yang terakhir 411 hingga di loss akhirnya 0,0067 error terakhirnya. Semakin kecil berarti program bagus. Ini grafiknya loss curve, dia menunjukkan penurunan error selama training. Jika selama training dia mengalami penurunan, itu berarti bagus. Ada confusion matrix, hasil klasifikasi aktual versus prediksi. ROC curve menilai performa model dalam membedakan 0 dan 1. AOC mendekati 1 sama dengan model bagus. Baik, di sini saya sudah ada programnya yang sudah dibuat, tapi kita coba buat baru lagi dipakai Jupyter. Jika library-library yang saya sebutkan di gambar tadi seperti ini itu belum terinstall, kita gunakan perintah ini dulu untuk menginstal library-library-nya. Kita run saja langsung. Lamanya dipotong. Nah, jika semua ini already berarti saya sudah install. Lanjut ke program selanjutnya, kita import library yang diperlukan. Jika di bagian sini sudah menjadi angka, itu berarti run sudah berhasil. Lanjut ke proses selanjutnya, load data. Run lagi. Di sini data yang saya punya ada 500 dengan fitur jumlah penumpang, suhu ruangan, kelembapan, konsentrasi karbon dioksida, dan kebisingan. Dengan label okupansi 0 berarti kosong, 1 berarti terisi. Ini data yang saya ambil 10 data acak dari data 500 data ini. Lanjut ke selanjutnya, yaitu pre-processing data. Langsung run saja. Ya, data sudah diproses, dibagi dalam 2 split data, training 400 sampel dan testing 100 sampel. Lanjut ke model JST backpropagation. Kita run lagi. Di sini dia melakukan iterasi hingga iterasi ke 411 dengan loss akhirnya 0,0067, errornya semakin kecil. Lanjut ke evaluasi model. Kita run saja langsung. Nah, di evaluasi model ini kita prediksi data testing, lalu melakukan hitung numerik. Ini hasil evaluasinya. Dia kosong 0,98 dan terisi 0,76 dalam presisinya. Akurasinya sekitar 0,94 dari 100%. Lanjut ke visualisasi dalam grafik. Cara langsung. Di
Sini saya menampilkan 3 grafik loss curve selama training, confusion matrix, dan ROC curve seperti penjelasan dalam presentasi sebelumnya. Dan yang terakhir, interpretasi hasil. Saran lagi. Dan berikut hasil dari grafik tadi, dia menunjukkan dengan error selama training, confusion matrix menampilkan true atau false, positif atau negatif. ROC curve, di area under curve AOC matrix 1 menunjukkan model baik. Kita contoh prediksi untuk satu sampel di data 96, jumlah penumpang 96. Terus tadi ini datanya, isinya di prediksinya dia kosong, probabilitas terisinya 0,003, berarti dia prediksinya memang kosong, benar. Berikut presentasi dari saya. Kesimpulannya, studi kasus ini berhasil mengimplementasikan JST dengan algoritma backpropagation untuk melakukan klasifikasi binar okupansi ruangan dalam gerbong kereta ekonomi. Model ini menggunakan variabel input seperti temperatur, kelembaban, konsentrasi carbon dioksida, dan tingkat kebisingan serta jumlah penumpang untuk memprediksi apakah ruangan dalam keadaan kosong atau terisi. Hasil utamanya, arsitektur input layernya 5 neuron, 2 hidden layer 10, dan 5 neuron, output layernya 1 neuron. Pelatihan 411 iterasi, loss akhir 0,0067 menunjukkan konvergensi stabil, evaluasi AOC 0,99, ROC curve, dan akurasi tinggi dalam confusion matrix. Sekian dari kelompok 2. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.